Hai, kembali lagi dengan saya Ertina Sembiring dalam pelatihan dasar CPNS 2021 Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Di dalam akuntabilitas ini ada konsep akuntabilitas, kemudian ada mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir menjadi PNS yang akuntabel. Baiklah, yang pertama kita masuk tentang konsep akuntabilitas. Di sini kita akan membahas tentang pengertiannya pertama terlebih dahulu, yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, kemudian berorientasi kepada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Kemudian selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas penting untuk menyediakan kontrol demokrasi, mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan terakhir akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Di mekanisme akuntabilitas ada 4. Yang pertama yaitu dimensi mekanisme yang ditutup kejujuran dan hukum, proses program, dan mekanisme birokrasi. Di sana ada rencana strategis, kontrak kinerja, dan nakib. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang akuntabel, di mana di situ ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dan yang keempat yaitu framework. Di sana menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan, melakukan implementasi dan monitoring, memberikan laporan, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Sekarang kita masuk ke akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, penggunaan sumber daya alam milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi kepemerintahan, konflik kepentingan. Kemudian PNS yang akuntabel itu yakni 1. Perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi. 2. Menghindari perilaku curang dan korupsi. 3. Perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara. 4. Perilaku akuntabel dalam penyimpanan serta penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Menghindari konflik kepentingan. 6. Mengambil keputusan secara akuntabilitas. Yang kedua, kita masuk ke materi nasionalisme. Nasionalisme. Di dalam materi ini, nilai Pancasila digunakan dalam menumbuhkan nasionalisme sesuai dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Mana fungsi ASN dalam nasionalisme? Fungsi ASN dalam nasionalisme, ASN sebagai pelayan publik, ASN profesional, ASN yang melayani publik, ASN yang berintegritas tinggi. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, menyampaikan kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan deskriptif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat, bersikap netral dan adil. Dan yang terakhir, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, di mana ASN sebagai pelayan kebijakan publik, ASN yang berintegritas pada kepentingan publik, dan yang terakhir ASN berintegritas tinggi.